السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izai rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita duduk di sini tentunya untuk mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, mendalami tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, mengabulkan amalan-amalan kita yang telah kita laksanakan baik sebelum Ramadan, selama Ramadan, dan juga nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan juga untuk senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena di antara perkataan para ulama, di antara tanda-tanda diterimanya amal itu, kata para ulama, di antara Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan apa? Min alamati qubulil amal al-hasanatu ba'dal hasanah. Di antara tanda-tanda diterimanya amal tersebut adalah kebaikan yang terus diiringi dengan kebaikan. Artinya kebaikan itu tidak hanya dilaksanakan di Ramadan saja, tapi terus dilaksanakan sampai ajal menjemput kita. Itulah di antara tanda-tanda diterimanya amal seorang. Al-hasanatu ba'dal hasan. Kebaikan diiringi dengan kebaikan. Bahkan kejelekan pun diiringi dengan kebaikan. Jangan kejelekan diiringi dengan kejelekan. Karena itu di antara tanda buruknya seorang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Termasuk kajian kita pada malam hari ini, tentunya kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan agar kita mengamalkannya. Karena syarat untuk mengamalkan suatu amalan yaitu ilmu. Karena tidak akan mungkin seorang mengamalkan sesuatu dengan tanpa ilmu. Ketika dia mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, maka itulah yang dikatakan apa itu? Adh-dhalin, orang yang mengamalkan dengan tanpa ilmu. Karena pondasi yang paling pertama dan yang paling utama adalah al-ilm. Oleh karena itu, hadirnya kita di sini tentunya menambah kualitas diri kita. Karena terkadang manusia itu memfokuskan menambah kualitas hidupnya. Dia hanya fokus menambahkan kualitas hidupnya, baik itu makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Dia ingin dilihat berkualitas. Namun saking sibuknya dia dengan kualitas hidupnya itu, dia melupakan tentang dirinya. Dia mengabaikan dirinya. Dia juga butuh sebenarnya untuk menambahkan ilmiahnya, ilmunya. Dia harus juga menambahkan khasanah keilmuannya. Namun karena sibuk dengan casing, akhirnya lupa dengan esensi dari hidupnya. Dia ingin terlihat wah dari sisi kehidupannya dan juga hidupnya itu. Namun ketika dia hanya mementingkan kualitas dari hidupnya, ternyata dia melupakan tujuan dari hidupnya itu apa. Makanya banyak orang ketika hanya mementingkan itu semua, apa yang terjadi? Semuanya dilabrak, halal haram dihantam. Kenapa? Yang penting rumahnya bagus, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus. Yang penting hidupnya kelihatan mewah dan wah, tapi dia lupa
ketika dia melanggar perintah Allah karena mungkin berlandaskan tidak atas dasar ilmu, halal haram dihantam. Akhirnya dia apa? Mencari pekerjaan, mencari pendapatan dengan tanpa arahan dan juga tanpa bimbingan. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Apa yang terjadi? Dia melupakan dirinya, sebab dirinya itu membutuhkan ilmu. Dia hanya fokus memenuhi kebutuhan raganya, namun melupakan kebutuhan dari jiwanya itu akan ilmu ini. Makanya jangan heran kenapa kalau ada orang ketika mencari harta sangat banyak, bahkan ramai begitu luar biasa, sangat banyak sekali, bahkan rela harus bangun pagi hanya untuk mencari apa? Hanya untuk mencari harta benda, mencari kebutuhan hidupnya. Makanya jangan heran subuh-subuh untuk lihat pasar-pasar di mana saja pasti ramai. Kenapa? Itu hanya memenuhi kebutuhan apanya? Kebutuhan apanya? Hidupnya, raganya. Coba ketika kita bandingkan dengan orang yang pergi untuk mencari ilmu, berapa orang? Bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari. Kenapa? Karena hanya fokus kepada mencari kebutuhan hidup, tetapi dia melupakan esensi dari hidupnya itu untuk apa? Untuk apa dia hidup di muka bumi ini? Tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang benar tidak akan pernah terjadi dengan tanpa ilmu. Makanya orang yang beribadah tidak hanya asal ibadah saja, tetapi dia harus juga berlandaskan ilmu. Makanya Islam memfokuskan kita harus mencari ilmu, menimba ilmu. Bahkan dalam hadisnya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ilmu, apa yang terjadi? Memfokuskan kepada pencari ilmu. Lihat di antara doa Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada doa minta rezeki dengan minta ilmu, apa yang terjadi? Apa doa Nabi? Ketika Nabi minta rezeki apa? Diminta keberkahan rezeki, ya enggak? Allah tidak meminta tambahan rezeki. Tapi ketika ilmu, Nabi meminta kepada Allah tambahan ilmu. Allahumma zidni ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Kalau rezeki, Nabi tidak pernah minta tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya minta tambahan keberkahan. Tambahan keberkahannya. Allahumma barik, apa tuh? Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, berikanlah aku rezeki halalan thayyiban, halal yang baik. Tapi kalau ilmu, Allahumma zidni, ya Allah tambahkanlah kepadaku. Ingatlah, dari doa Nabi saja mengenai ilmu, Nabi meminta kepada Allah untuk menambahkan ilmunya. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Nah, kita kebalikannya, meminta tambahan rezeki tapi melupakan, mengabaikan agar kita mengabaikan cara untuk bisa menambahkan ilmu kita. Jadi kita seperti ini aja. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada tambahan ilmu. Bahasa Arabnya ya seperti itu aja. Ya Pak Kepala ya, Kapseknya. Bahasa Arabnya bukan malah bertambah kosakatanya, malah mungkin lupa atau mungkin berkurang karena jarang dimurajaah lagi. Mungkin juga khasanah-khasanah yang lainnya. Kenapa? Karena kita tidak semangat dalam menambah ilmu, tapi semangat menambah harta atau menambah pendapatan. Sehingga kita yang katanya ingin seperti para salafus saleh mengabaikan ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu mementingkan ilmu sampai gantian dengan sahabatnya. Ketika Umar bin Khattab mencari rezeki, minta temannya menggantikan. Ketika saya nanti, temannya diminta oleh Umar bin Khattab untuk mengabarkan apa yang disampaikan tadi. Karena saking pentingnya ilmu.
Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sekelas beliau masih meluangkan waktunya untuk mencari ilmu bersama Nabi Muhammad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bekerja pun beliau bekerja, tapi tetap mementingkan ilmu. Apa itu? Mengutus orang agar orang ini mampu menjelaskan kepada beliau. Bitanau, dengan apa? Dengan silih berganti. Begitu juga temannya. Ketika temannya bekerja, minta Umar bin Khattab untuk menyampaikan nantinya kepada temannya itu. Dan ilmu itu semakin disampaikan semakin kuat. Ilmu itu semakin disampaikan semakin kuat. Ditambah lagi semakin diamalkan juga semakin tetap. Makanya di antara bentuk penguatan ilmu itu, Pak, dengan mengamalkannya, dengan menyampaikannya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ditanya ketika beliau menyampaikan 1 juta hadis dan beliau hafal luar kepala. Kita berapa hadis yang kita hafal? 1000, 2000 atau berapa? Kata beliau, hafidtu alfi hadits. Aku telah menghafal 1.000.000 hadis. 1000 kali 1000 dulu kan nggak ada istilahnya 1 juta, tidak ada. 1000 kali 1000 berapa dia jadinya? 1 juta kan? 1000 kali 1000. Kata para sahabatnya, murid-muridnya, kaifa hafidta hadhil ahadits? Wahai Muhammad, bagaimana engkau menghafalkan hadis ini? Ini triknya. Apa kata beliau? Buat yang ingin menghafal hadis, triknya biar ketika menghafal langsung hafal dan nggak hilang. Itu maksudnya. Karena banyak orang yang menghafal terus hilang. Kenapa? Karena dia tidak menjaganya. Ingat, apa yang kita miliki harus kita jaga. Kalau enggak akan hilang dan jadi kenangan. Betul ya, Pak? Ya. Dia pernah ada terus hilang. Apa artinya? Jadi kenangan kan? Dia pernah ada dalam diri kita terus hilang. Itulah yang namanya kenangan. Jangan sampai hafal jadi kenangan gitu. Jangan sampai yang kita miliki terus hilang dan jadi kenangan. Termasuk hafalan kita ini. Jangan sampai hafalan kita jadi kenangan buat kita. Kenapa? Karena kita pernah menghafal terus hilang. Imam Ahmad berikan top trik. Apa kata beliau? Ma marra bi haditsin illa wa amaltu bih. Tidak ada satupun hadis yang aku temui kemudian aku menghafal dan aku mengamalkan. Trik itu trik untuk bisa menjaga hafalan kita. Hafal satu hadis dan konsisten untuk mengamalkan. 2 hadis mengamalkan. Maka dengan demikian dia pasti akan menghafalnya dengan menjaganya, yaitu dengan mengamalkannya. Jangan sampai hafalan kita jadi kenangan, karena dia pernah ada terus hilang. Masalah. Jadi caption ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga menjelaskan tentang bagaimana seharusnya orang itu mencari ilmu. Imam Syafi'i sampai rambutnya beruban, semuanya putih, semua rambutnya putih, tapi senantiasa dengan ilmu. Ditanya oleh para murid-murid, apa kata muridnya? Ila mata wa anta hakadha. Wahai syekh, wahai imam, sampai kapan anda itu seperti ini, terus mencari ilmu terus, nggak pernah berhenti dan bosan-bosan, nggak pernah libur? Apa kata beliau? Ilal mamat, sampai mati. Itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang ilmunya sangat luas seperti samudra, yang akhlaknya begitu tinggi, semangatnya begitu luar biasa. Tapi apa kata beliau? Mencari ilmu sampai meninggal. Itulah para ulama. Kemudian beliau juga dikasih sama yang lainnya ditanya juga, kaif yutlabul ilm? Bagaimana seorang itu bisa semangat mencari ilmu? Apa motivasinya? Apa kata Imam Syafi'i? Kal idza faqarat wadahal wahid. Kata beliau, bagaimanakah seorang itu mencari ilmu? Kata Imam Syafi'i menjawab, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya satu-satunya. Apa yang terjadi? Coba bayangkan, ada seorang ibu punya anak atu-atunya, terus hilang.
kira-kira apa terjadi? Maka dia akan mencarinya siang malam sampai dapat. Nah, begitulah seorang yang ingin menimba ilmu, mencari ilmu seperti itu. Seperti seorang ibu yang punya anak satu-satunya kemudian hilang, maka seperti itu dah dia mencarinya siang malam, banting tulang, nggak kenal letih, nggak kenal capek. Makanya muncullah perkataan Imam Syafi'i tentang 6 hal bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu. 6 hal. Ada yang hafal nggak? Ya? Sudahlah? Ada perkataan Imam Syafi'i yang dihafal insyaallah. Apa kata beliau? Lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Ada yang hafal nggak? Nah, ini sudah pernah disampaikan. Ya mungkin sering diulang. Ya biasalah, mungkin faktor usia lupa. Kata Imam Syafi'i, lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Apa yang pertama? Ya, coba untuk cari di Google. Enggak apa, jangan bagian dari usaha kan. Biasanya kalau cari sendiri sering cepat nyantol biasanya daripada dicarikan sama orang lain. Sudah ketemu Pak Kades, Pak Kapsek? Ketemu? Yang pertama apa? Iya, az-zaka, kecerdasan. Makanya para ulama itu enggak ada yang goblok, semuanya cerdas. Kenapa butuh kecerdasan? Karena ilmu itu harus dihafal. Harus dihafal. Tidak sekedar datang, dengar, kemudian pulang. Tidak. Harus dihafal. Nah, untuk menghafal itu dengan menulisnya, dengan mencatatnya. Bagaimana kita akan bisa menghafal kalau kita tidak menulisnya? Maka dulu para ulama itu sudah dibekal dengan kecerdasan yang tinggi, mereka menulis. Nah, kita ini sudah nggak punya cerdasan, nggak mau menulis. Nah, gimana bisa nangkap ilmu? Begitu ya. Dahulu para ulama itu sudah cerdas mereka itu, tapi mereka menjaganya dengan menulis. Ya Abu Fatimah ya, itu ya. Nah, sekarang kita nggak punya kecerdasan, nggak mau menulis. Terus kita mau menghafal apa gitu loh. Makanya harus cerdas dulu. Nah, untuk agar kita bisa cerdas, harus kita asah otak kita. Dengan apa? Terus menghafal terus. Kenapa mereka cerdas? Karena mereka terbiasa dengan menghafal. Otak ini sebenarnya cerdas semua, tapi kita tidak pernah mengasahnya. Gimana cara mengasahnya? Dengan terus menghafal terus. Menghafal, maka insya Allah tidak akan merugi. Ya seperti pedang, pisau, parang yang tidak pernah dipakai atau dipakai terus tapi nggak pernah diasah. Apa terjadi? Tumpul kan? Nah, otak juga kita juga gitu. Otak kita kalau nggak pernah diasah dengan menghafal ya tumpul. Wah, ini bebal otak ini ya. Antum nggak pernah menghafal, gimana cara mau tajam otaknya? Ada orang, Ustaz, bagaimana cara menghafal Al-Quran? Untuk Anda bilang dibaca nggak? Enggak, ya nggak mungkin hafal. Kalau antum ingin cepat menghafal Al-Quran, sering-sering baca. Dengan sering membaca, maka antum akan menghafal. Karena nggak mungkin antum bisa hafal dengan tanpa membaca. Makanya begitu juga dengan otak kita. Kalau kita ingin cerdas, sering-sering menghafal. Maka demikian
akan cerdas. Tapi yang pertama, yang kedua, ya, kemauan. Ya, kalau hanya sekedar ingin, tapi kalau tidak ada tindakan, itu maunya palsu itu. Maunya palsu. Ketika antum ingin makan, mau makan, kalau nggak ada tindakan, apa yang terjadi? Antum tetap akan lapar. Ada beras, ada bawang, ada telur. Kalau antum nggak masak, kalau antum nggak ramu itu, nggak bisa akan dinikmati makanan tersebut. Maka antum harus ada kemauan. Apa bukti maunya? Bergerak. Jangan hanya di rumah saja, jangan hanya di ini saja, tetap harus bergerak. Hadiri pengajian. Itulah bentuk dari kemauan kita. Harus ada kemauan, dan maunya itu harus bergerak. Baik, yang ketiga, ya sabar. Kenapa? Karena dalam mencari ilmu itu banyak ujiannya. Banyak apa? Ujian. Di antara ujian yang paling mendasar ketika antum mencari ilmu itu ngantuk. Ya enggak? Sekarang aja matanya sudah pada 5 watt semua. Ya enggak? Dan itu ujian yang paling berat sebenarnya. Ngantuk itu. Kenapa? Karena kita bahas ilmu, bahas firman Allah, bahas sunnah Nabi, dan syaitan tidak akan pernah rela antum itu dengar dengan baik. Makanya syaitan itu berusaha menghembus kepada mata antum itu berat. Beratnya Masya Allah 5 kilo, 10 kilo sampai semakin beratnya. Kenapa? Karena kita bahas firman Allah. Coba kita sekarang kalau bahas politik, melek semuanya. Oh iya, si itu seharusnya gini. Coba kalau kita bahas bisnis, semuanya melek. Kenapa? Ini gak ada manfaatnya kata syaitan. Biarkanlah mereka melek. Tetapi kalau kita bahas firman Allah, sabda Nabi, semenjak Assalamualaikum tuh sudah ngantuk. Kenapa? Itulah godaannya, itulah ujiannya. Makanya kita butuh kesabaran. Sabar dalam menjaga mata kita ini. Sabar, mungkin kita punya janji nanti habis Isya. Lama sekali Ustaz ngomongnya katanya. Karena terus itu tujuannya. Ya, dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit Masya Allah. Padahal waktu kan nggak akan lama seperti yang sebelumnya sih. Tapi itulah godaannya. Sudah ngantuk, ada janji, perut lapar lagi kan? Masya Allah. Itulah godaannya. Itulah godaannya. Makanya butuh apa tadi? Sabar. Tapi yang berikutnya, yang keempat, biaya. Ya kalau antum sih gratis, ya minimal isilah kotak amalnya kan begitu. Ya Pak Yusron ya. Ya. Jadi kalau antum sini gratis, tapi kan ada air minum. Antum dapat air minum nggak? Nggak dapat. Mau dapat nggak? Isi kotak amalnya. Kan gitu. Ini kan masjid luar biasa penerangannya. Butuh listrik kan? Listrik dibayar nggak? Betul. Gimana kalau mati? Wah, apa masjid itu nggak ada listriknya? Antum ngasih donasi nggak untuk listrik? Enggak katanya. Jadi itu harus ada namanya simbiosis mutualisme. Betul nggak istilahnya itu? Betul nggak bukan saya? Simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Antum dapat ilmu, dapat kipas angin, dapat kesejukan, terus nggak mau ngasih donasi, Masya Allah. Makanya gimana mungkin antum bisa mendapatkan ilmu gitu loh, kalau maunya gratis terus. Buku ingin dapat gratis, tempatnya ingin sejuk, tempatnya ingin dapat air gratis, Masya Allah. Ingat, butuh dana, butuh dana. Ya antum hanya kasih dari rumah antum ke sini kan butuh dana kan, bensin minimal, butuh bensin. Makanya butuh nasi, mungkin butuh juga paket ini disiarkan langsung ya. Mungkin nanti buat perawatan alatnya, perawatan masjidnya. Ya mungkin masjid ini nanti bisa dicat dari antum punya dana, kan luar biasa dari amal jariahnya. Jadi butuh dananya juga. Jangan mau enaknya tapi nggak mau sulitnya. Ya sama-sama kita enak dan sama-sama sulit. Itulah yang namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya, wasuhbatu ustadin. Jangan karena antum merasa punya paket data, enggak lagi mau ikut kajian. Lewat YouTube aja katanya. Lewat
Google aja. Tadi kan Google kan. Ingat, ilmu itu semakin mudah didapat, semakin mudah hilang. Semakin mudah dapat, semakin mudah hilang. Dahulu ilmu itu susah didapatkan, tapi susah juga hilang. Makanya para ulama dahulu itu Masya Allah sudah cerdasnya luar biasa, susah mendapatkannya, maka Masya Allah mereka itu luar biasa. Hafalannya kuat, ilmunya matang. Nah kita ini mudah mendapatkannya, tapi mudah untuk menjaga ilmu tersebut. Akhirnya apa terjadi? Pernah ada, kemudian hilang. Itulah yang namanya kenangan. Pernah ada, kemudian hilang. Pernah dengar Ustaz demikian katanya. Karena tidak mencatat dan tidak menghafal, hilang catat, nggak punya catatan, nggak punya apa-apa, sehingga terjadi nggak tahu apa-apa. Coba kalau antum punya catatan, pun simpan. Anak pernah nyatat, lupa, buka lagi, ingat lagi insya Allah. Tapi kalau antum pernah mendengar nggak nyatat, mau nyari di mana? Ujung-ujungnya di Google. Ingat kata Imam Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya ketika beliau menjelaskan tentang kitab Arba'in Nawawiyah tentang ilmu itu, apa kata beliau? Beliau menjelaskan apa? Kullu syai'in yuhsalu bisuhulah wa yadhhabu bisuhulah. Kata beliau, setiap sesuatu yang dapatkan dengan kemudahan maka pasti akan hilang dengan mudah. Dan kebalikannya, setiap yang dapatkan dengan susah maka susah juga untuk hilang. Antum misalnya, ketika antum punya barang yang antum beli dengan susah payah, bahkan antum beli dari uang antum sendiri yang mencari, kira-kira bagaimana pesan antum? Susah untuk menjualnya, kayaknya berat untuk jual. Kenapa? Ini gaji pertama saya, kemudian saya beli hasil jerih payah sendiri, hanya dia susah untuk menjual. Kenapa? Itu hasil dari jerih payah sendiri. Kebalikannya kalau dikasih orang atau yang mudah mendapatkannya, maka mudah juga dia menjualnya. Makanya orang Indonesia mengatakan apa? Mencari ilmu di masa anak-anak seperti apa? Mengukir di atas batu. Dan mencari ilmu di masa tua seperti apa? Air. Apa manfaat yang kita ambil di sini? Orang yang mukir di atas batu susah enggak? Susah kan? Tapi susah enggak hilangnya? Susah juga. Makanya muncullah prasasti-prasasti itu. Kenapa? Karena mereka mukirnya di atas batu. Susah hilang. Tapi kalau kita melukis di atas air, mudah. Melukisnya mudah pula hilangnya. Makanya butuh yang namanya bimbingan ustaz. Jangan karena merasa mudah mencari dikit-dikit dikit-dikit Google, dikit-dikit YouTube maksudnya. Terlebih sekarang orang sering meramaikan media sosial, medsos itu. Ada bantah-bantahan misalnya. Yang sana bantah dengan Google, ini juga bantah dengan Google. Nggak dibaca itu apa bantahannya. Yang penting bantah-bantah aja. Akhirnya apa terjadi? Yang isi bantah-bantahan nggak ada ilmunya sama sekali. Nggak ada ilmu sama sekali. Makanya butuh yang namanya ustadz. Termasuk juga kalau kita ingin mentahsin bacaan kita. Ya, jangan sampai kita sudah kajian belasan tahun, puluhan tahun, bacaan kita nggak baik-baik. Kawan kita udah hafalan nggak nambah, bacaan kita nggak bagus-bagus. Sama semenjak kita mengenal dakwah sampai sekarang kok sama-sama. Harusnya kan ada peningkatan dari lafal kita, peningkatan hafalan kita. Nah sampai takulhu dari kemarin kan, sampai sekarang itu aja yang dibaca. Harusnya kan ada penambahan. Minimal ada peningkatan dalam tahsin bacaan Al-Quran kita. Itu yang paling penting. Jangan sampai masyarakat awam sudah jenggotnya panjang, baca Al-Qurannya belepotan, kan malu-maluin nanti. Nanti kan malu-maluin. Type yang berikutnya, waktu yang lama. Jadi yang instan itu cepat juga hilang. Belajar ilmu itu butuh waktu, enggak instan. Ingat, setiap yang instan itu pasti tidak sehat. Makanan saja,
Yang cepat saja sehat enggak? Enggak sehat. Apalagi ilmu yang sering kita dapatkan dengan mudah, setik dua detik, maka tidak akan pernah bermanfaat buat kita. Hanya sebatas pengetahuan, tapi tidak ada pengamalannya. Makanya butuh kesabaran, butuh waktu, butuh biaya, butuh dana, butuh kecerdasan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sehingga kalau orang yang sudah menerapkan 6 hal ini, maka dia dipastikan akan mendapatkan ilmu itu. Kalau nggak ada, ya gini-gini aja gitu. Gini-gini aja. Nggak ada penambahan, nggak ada khasanah, nggak ada apa. Gini terus. Jangan sampai hanya kenangan yang kita dapatkan. Apa maksud saya ya? Pernah ada, tapi terus hilang. Itulah yang namanya kenangan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tapi ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini sebagai muqaddimah kajian kita di Zadul Ma'ad, insyaallah, yang kita akan baca setiap malam Selasanya. Terlebih kitab ini yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menulis kitab ini kapan? Ketika beliau dalam keadaan safar. Bayangkan pada saat itu kondisi safar tidak seperti sekarang ini. Dulu orang yang mau safar itu berwasiat kepada keluarganya. Kenapa? Karena dia mungkin kan nggak baik lagi dengan kondisi padang pasir, gurun pasir, badai pasir yang mungkin jarang orang yang selamat. Dengan kondisi saat itu berwasiat, jangan-jangan dia nanti nggak kembali ke keluarga. Tapi walaupun demikian kondisinya, panasnya, kendaraannya yang tidak memadai, beliau mampu menulis kitab Zadul Ma'ad. Itu ada terjemahannya. Ada nggak terjemahan situ? Ada ya? Luar biasa. Itu bahasa Arabnya 6 jilid dengan mukaddimahnya atau dengan pahrosnya, atau jadi 6 jilid. Bayangkan dalam safar. Sekarang kita dalam kondisi luar biasa, AC, nggak capek, nggak pernah bisa nulis. Nah, ulama itu sudah meluangkan waktunya untuk kitab-kitab, tapi kita meluangkan waktu untuk membaca saja nggak mampu. Membaca saja karya mereka tuh nggak mampu gitu. Mereka sudah menulis, kita baca saja kita tidak mampu. Atau hadir saja mas ilmu nggak mampu. Kenapa? Itulah kita mementingkan raga daripada jiwa kita. Padahal kebutuhan jiwa kita lebih daripada kebutuhan raga kita. Wallahu ta'ala alam. Masih ada waktu? Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu ditanyakan, disampaikan. Tafadhol. Apa nggak bisa kena? Silakan yang bertanya. Edo, silakan. Enggak ada. Pak Kapsek. Pas ya. Pas. Abu? Nah. Kelas? Enggak ada. Aman dari pemirsa? Enggak ada. Tapi kalau tidak ada, kita akhiri ya dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.